Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak New Malang Post, balik lagi bersama saya Linda di program New Malang Post Podcast. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu siswi dari SMA Kota Malang, yaitu Kak Ninaya Elena Kinanti. Nah, Kak Ninaya ini adalah siswi yang saat ini direkrut oleh Limusik Revol, yaitu perusahaan rekaman nasional milik Maya Estianti. Oke. Dan sekarang Kak Ninaya sudah bersama saya. Halo Kak Ninaya. Halo Kak. Apa kabar hari ini Kak? Aku hari ini kabarnya baik banget. Hari ini baru selesai sekolah, terus lumayan capek, cuman tetap semangat. Oke, tetap semangat ya Kak, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Oke. Nah Kak, sekarang ini kesibukannya lagi apa sih Kak selain sekolah gitu? Untuk sekolah sih masih tetap, terus ada les-les nyanyi juga, ada les bahasa Inggris juga. Oke. Nah Kak, ini kan Kak Ninaya ini sudah direkrut sama perusahaan rekaman nasional gitu ya. Boleh diceritain nggak sih ke Nawa-Nawa New Malang Post gimana awal mulanya kok bisa direkrut sama perusahaan nasional gitu? Jadi awalnya gini, pada bulan Juni lalu, aku, mama sama kakak Tatiana Pravitri Kinanti, biasanya dipanggil Tia, ikut program GTV, itu judulnya Sing Like Mama. Jadi di program itu saya dipasangkan duet sama mama, sama kakak dipasangkan duet sama mama juga. Nah jadi mama terpaksa harus memilih salah satu untuk maju ke babak selanjutnya. Nah pada saat itu mama milih ke Kak Tia, lebih ke Kak Tia. Jadi ya udah, saya akhirnya pulang ke Malang, lalu saya dihubungi oleh tim dari Limusik Revol, dan dihubungi katanya mau dikenalin sama tim-tim di sana. Akhirnya dari situ kita kontak Zoom, beberapa Zoom, terus akhirnya aku kemarin ke Jakarta sama papa dan ngurusin kontrak dan bikin lagu. Oke. Untuk menyanyi ini sebenarnya Kak Ninaya ini sebenarnya sudah berapa lama sih Kak menggeluti dunia nyanyi ini? Untuk nyanyi, mama itu dulu wedding singer dan papa juga penyanyi band. Jadi aku udah dari kecil udah dikenalin sama nyanyi karena ikut-ikut mama lah, biasa anak kecil gitu kan. Terus dari kelas 3 aku udah ikut lomba, pertama kali lomba di Malang. Terus itu tahun 2013. Tahun 2014 pertama kali aku ikut Indonesian Idol Junior yang pertama. Jadi sejak itu ikut Idol Junior yang kedua sama yang ketiga itu baru lolos sampai ke eliminasi 1. Terus sudah berhenti di sana, nggak lolos. Terus aku ikut The Voice Kids Indonesia dan alhamdulillah dulu aku dapet tim Agnes Mo. Jadi yang muter Agnes Monica. Oh gitu, berarti memang pengalamannya untuk ikut ajang kompetisi nyanyi itu skala nasional sebenarnya sudah ini ya Kak ya, sudah beberapa kali gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Yang terakhir kemarin tuh yang Sing Like Mama itu. Oke, siap. Nah Kak, kalau misalkan ini kan ini sudah direkrut gitu sama Limusik ini sendiri. Nah nanti kedepannya itu apa sih Kak? Mungkin bisa disampaikan langkah-langkah kedepannya apa aja? Untuk kedepannya pastinya masih nunggu hasil dari single aku. Terus untuk kedepannya mungkin akan ada banyak project. Yang saya tahu akan ada project lagu religi untuk tahun depan. Dan ya gitu deh, masih banyak lagi schedule yang lain, cuman masih menunggu dari manajemen. Berarti sekarang ini masih bolak-balik antara Malang sama Jakarta gitu ya Kak ya? Iya, masih sementara seperti itu karena masih corona, masih PPKM, jadinya harus bolak-balik dulu. Oke. Nah awalnya itu nyangka nggak sih Kak, Kak Ninaya ini direkrut oleh Limusik? Aku sendiri nggak pernah ngira bakal dikontak sih, karena aku sudah pulang ke Malang, jadi aku kira ya udah berada di situ aja gitu. Nanti niatnya tuh mau ikut ajang pencarian bakat yang lain gitu niatnya. Tapi ternyata di DM sama coach vokal di sana, itu personilnya Pasto yang dulu namanya Kak Melto. Jadi aku dikontak sama Kak Melto, terus langsung disuruh Zoom gitu. Oh, oke. Berarti sudah melalui proses Zoom berkali-kali gitu ya Kak ya. Nah
sudah ada nggak sih kira-kira album yang atau mungkin single yang akan dirilis? Untuk single, kebetulan tanggal 18 bulan Oktober 2021, aku akan rilis single pertama aku dengan Le Music Raffle, yaitu judulnya Aku Ratumu. Ini ciptaan papa aku sendiri, jadi papa yang buat berdasarkan pengalaman aku. Gitu. Berdasarkan pengalaman Kak Nina. Iya. Oh gitu. Oke, siap. Kalau liriknya sendiri lebih ke romantis, galau atau seperti apa? Untuk lagu ini lebih ke seperti bimbang gitu sih. Ragu gitu ya? Iya. Berarti. Oke. Nah kalau ini kan diciptakan berapa lama sih Kak? Dan kenapa kok bisa, kan ini dari papanya yang menciptakan tapi berdasarkan pengalaman dari Kak Nina. Nah Kak Nina sendiri untuk mendalami lagu tersebut gimana? Lagu ini diciptakan, aku nggak tahu pastinya berapa lama ya. Cuman papa sempat coret-coret lah beberapa kali untuk membenarkan apa yang belum benar gitu kata-katanya. Terus juga sempat dibikin lagunya, aransemennya 2 kali kayaknya. Terus baru diserahin ke manajemen, setelah itu terus di aransemen ulang. Nah untuk akunya, untuk mendalami lagunya sih aku lebih ke mencoba membayangkan kembali bagaimana rasanya di posisi itu gitu. Oh, berarti apakah ada juga di dalamnya ceritanya itu tentang luka, tentang sakit hati dan lain sebagainya gitu Kak? Lebih ke bimbang sih Kak. Lebih ke bimbang. Oke. Bimbang antara apa ini Kak? Antara masa depan, jodoh, damai atau apa gitu? Ini tentang cewek yang bingung gitu, cowoknya tuh suka atau enggak sih, soalnya kayak ngasih sinyal-sinyal nggak jelas gitu loh, kadang iya kadang enggak gitu. Oke. Berarti buat seseorang yang diceritakan dalam lagu ini, awas ya, sebentar lagi Kak Nina ini jadi penyanyi nasional, jadi Amin. jangan buat bimbang lagi gitu ya kayak. Kalau misalkan Kak Nina sendiri sebenarnya menyanyi itu apa sih menurut Kak Nina? Untuk nyanyi, menurut aku menyanyi itu mengekspresikan diri, cuman dengan cara yang lebih mengarah ke seni dan lebih mengarah, mungkin nyanyi tuh nggak selalu nyanyi gitu loh, kadang menceritakan puisi atau pesan tapi bernada gitu. Puisi atau pesan tapi bernada. Oke, siap. Ini kalau berarti Kak Nina ini apa karena Kak Nina introvert atau seperti apa sehingga menggunakan nyanyian untuk mengekspresikan diri? Aku orangnya lebih introvert, jadi aku nggak sering ngobrol sama orang, juga nggak sering socialize gitu. Jadi emang lebih gampang buat aku untuk ceritain lewat lagu gitu sih. Kalau Kak Nina sendiri apa juga misalnya ketika apa yang dirasakan itu dituliskan ke dalam lagu juga atau gimana selama ini? Untuk selama ini aku bantu papa untuk ngubah-ngubah kalimat-kalimat yang ada di lagu-lagu bikinan papa sih gitu. Berarti memang ada kerjasama gitu antara Kak Nina dengan papanya gitu ya. Berarti papanya ini juga orang seni juga ya Kak ya? Iya. Papa juga kemarin alhamdulillah direkrut juga oleh Le Music Raffle menjadi songwriter di sana. Siap, berarti memang begitu direkrut langsung 2 orang sekaligus gitu ya. Ya kemarin tanda tangan kontraknya 2 orang gitu. Oh siap. Nah Kak, kalau misalkan Kak Nina sendiri ini ya selama ini apa sih lagu apa yang disukai gitu Kak? Maksudnya lagu disukai tuh yang genre gitu. Aku lebih ke yang pop, R&B gitu sih, lebih banyak popnya. Anakku lebih suka lagu bahasa Inggris, banyak kan suka lagu bahasa Inggris, cuman lagu Indonesia aku suka banget juga, Tiara Andini yang kayak gitu-gitu tuh. Okay. Ada nggak sih penyanyi idola gitu dari Kak Nina? Untuk Indonesia mungkin kalau cowok aku suka Tulus, terus ceweknya aku suka Agnes Monica pasti. Terus untuk luar negeri mungkin Ariana Grande atau Demi Lovato. Gitu. Kalau Kak Nina ini setiap saat apakah masih suka les nyanyi juga atau mengasah secara otodidak atau seperti apa? Untuk latihan aku setiap hari malam atau siang itu atau dua-duanya aku latihan nyanyi 1,5 jam atau hampir 2 jam gitu. Untuk lesnya sebenarnya sekarang nggak yang terlalu rutin yang kayak
1 minggu sekali gitu sih. Aku menyesuaikan kebutuhan. Yang pasti mungkin 1 bulan 4 kali 5 kali gitu, tapi setiap hari tetap latihan nyanyi di rumah. Oke, berarti ada jadwal khusus gitu ya Kak untuk menyempatkan waktu untuk belajar mengasah kemampuan lagi kayak gitu. Aku dijadwalin nggak yang selalu tapi gitu. Kenapa kan sudah direkrut sama perusahaan nasional, perusahaan rekaman nasional, tapi kenapa kok masih latihan terus gitu Kak? Kan berarti kan sudah menandakan kalau suara Kak Nina ini sudah bagus kayak gitu. Aku sendiri nggak menganggap suara aku yang kayak luar biasa bagus gitu sih. Aku lebih suaraku oke, cuman bisa lebih oke gitu. Jadi aku merasa aku perlu latihan dan kayak usaha lebih lanjut, usaha lebih banyak gitu. Oke. Kedepannya apa aja yang dipersiapkan ini Kak? Untuk kedepannya pasti aku latihan terus, karena project-project di depan pasti makin banyak. Karena aku udah gabung manajemen kan, jadi projectnya pasti makin banyak. Terus pastinya mungkin bantu-bantu papa bikin lagu baru, karena mungkin single aku berikutnya juga pakai lagu papa gitu. Oke. Single berikutnya pakai lagu papa kemungkinan gitu ya Kak ya? Iya, masih kemungkinan. Nah, berarti sejauh ini apakah karena pencipta lagunya papa sendiri, apakah juga Kak Nina sering curhat gitu? Misalnya anak muda cewek kan suka curhat gitu ya Kak. Apakah Kak Nina juga sering curhat ke papa? Kalau aku curhatnya bukan ke papa, aku lebih ke mama. Cuman mama pasti akhir-akhirnya tuh ceritanya ke papa gitu. Oke. Dari curhatan itulah jadi sebuah lagu gitu ya Kak ya? Iya. Kira-kira sudah berapa lagu yang diciptakan papanya berdasarkan pengalaman Kak Nina ini? Setahu aku ada 4 lagu. Salah satunya ada Aku Ratumu ini. Oke. Itu semua bimbang atau seperti apa? Ada yang enggak, ada yang ngebeat gitu. Oke. Kalau Aku Ratumu ini apa sih Kak yang lebih lebih menonjol dibandingkan mungkin lagu-lagu lainnya gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin dari ceritanya sendiri, alur ceritanya dari lagu ini tuh lebih kena untuk sebagian besar orang gitu, dan terus nadanya juga yang kayak easy listening gitu. Jadi untuk sebagian orang mungkin akan lebih diterima gitu. Oke, easy listening ya Kak ya. Oke. Dan ini juga berdasarkan pengalaman ya, berarti kemungkinan juga lagu ini bakal mengena di kalangan-kalangan anak muda saat ini. Iya. Ya sih. Oke, berarti kayaknya harus lebih banyak ini ya, punya pengalaman baik yang bimbang, yang galau, yang sedih, yang suka gitu ya buat menciptakan sebuah lagu gitu ya Kak. Susah ya. Oke, nah Kak, kalau sekarang ini apa sih yang perlu dipersiapkan untuk Kak Nina go nasional gitu? Untuk go nasional pastinya akan lebih banyak project, lebih banyak cover, lebih banyak single yang akan menanti. Pastinya latihan, terus yang pasti harus mendapatkan perhatian dari publik. Bagaimanapun caranya, aku pasti berusaha gitu. Sudah siap juga dengan persaingannya berarti ya Kak ya? Persaingannya ketat banget, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta tuh banyak banget orang-orang dan penyanyi-penyanyi yang berkompeten gitu. Dan sekarang kan anak-anak remaja lagi masa galau-galaunya bikin lagu tengah malam gitu. Jadi kayak ya gitu, itu susah ya. Oke, berarti tapi sudah siap ya Kak dengan persaingan tersebut? Apalagi usia Kak Nina yang terbilang masih sangat muda gitu. Karena aku dari kecil udah ada di dunia ini, aku udah dari kecil kan di lomba-lomba gitu, sering menang juga, kalah juga. Jadi insya Allah mentalnya kuat sih, kedepannya juga siap berjuang lah. Oke, sudah ditempa dengan sedemikian rupa gitu ya Kak, sehingga tetap tangguh menghadapi persaingan apapun. Oke, ada nggak sih target tertentu gitu Kak saat ini? Untuk targetnya aku pengen lebih dikenal publik aja sementara dulu, karena ini juga single pertama aku berharap lebih dikenal publik juga karena lagunya bagus, aransemennya bagus, tim Le Musik Revel juga sangat maksimal dalam mengerjakan single aku yang ini. Oke, ada nggak sih nanti misi mengenalkan juga Kota Malang ke kancah nasional gitu Kak melalui musik? Sejauh ini aku masih belum ada yang lagu yang spesifik untuk
seperti Kota Malang atau Jawa Timur gitu masih belum ada. Cuman yang pasti aku bangga dengan asalku. Terus pastinya aku bakal mengenalkan Kota Malang, cuman mungkin belum lewat lagu. Jadi mungkin saat aku menyanyi di publik gitu, aku berasal dari Kota Malang nih gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, lebih mengenalkan lewat yang lainnya gitu ya Kak. Iya. Nah ini Kak Nina kan juga masih SMA ya Kak ya. Gimana itu ngatur waktunya antara nyanyi, nanti bolak-balik ke Jakarta juga, terus masih sekolah juga? Untuk sekolah aku SMA Negeri 8 Kota Malang ini, alhamdulillah sangat support dalam karir aku. Untuk izin-izinnya alhamdulillah juga diizinkan. Jadi aku sangat bersyukur atas hal itu gitu. Oke, berarti memang baik dari sekolah maupun dari orang tua juga sangat mendukung ya Kak ya. Kalau orang tua sendiri seperti apa Kak dukungannya terhadap Kak Nina ini? Mama, papa sangat mendukung sih. Apalagi untuk bolak-balik Malang Jakarta tuh kan bukan kayak yang sepeser gitu kan. Apalagi untuk keluar biaya di sana dan juga biaya selama ini aku latihan nyanyi, les nyanyi itu pasti besar. Jadi alhamdulillah mereka support. Terus juga untuk mental mereka juga support. Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Jadi dibilang-bilangin sih kayaknya kurangnya apa gitu. Berarti ada masukan juga ya dari orang tua selalu, dan itu selalu ya Kak ya. Oke. Nah mungkin apa sih harapannya gitu ketika Kak Nina ini sudah dikenal masyarakat. Nah harapannya untuk Kak Nina sendiri, untuk orang tua seperti apa? Untuk harapan aku saat sudah dikenal masyarakat, amin, yang pasti bisa membawa dampak yang positif untuk masyarakat semua, masyarakat Indonesia. Kalau bisa luar negeri juga, amin. Terus untuk mama, papa, yang pasti pingin banggain mereka, yang pasti pingin beli-beliin lah kalau udah sukses. Insya Allah nanti aku beli-beliin, seneng-senengin gitu. Seneng-senengin. Oke, memang ketika kita sudah sukses memang harus selalu ingat orang tua gitu ya Kak ya. Nah Kak, ini salah satu yang ingin saya tanyakan juga, apa sih kira-kira menurut Kak Nina ketika mungkin ada teman Kak Nina atau nawa-nawa New Malang Post yang ingin mengikuti langkah Kak Nina ini, apa yang kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh mereka? Yang pasti latihan terus berkarya aja meskipun pasti ada gagalnya. Nggak mungkin orang itu langsung kayak boom gitu karirnya tuh, nggak mungkin, pasti harus ada gagalnya. Karena kita belajar dari gagal itu dan menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak boleh patah semangat, harus terus berusaha gitu sih. Oke. Kegagalan apa yang pernah Kak Nina rasakan yang itu sangat membuat galau gitu Kak? Seperti yang aku bilang tadi, aku pernah ikut Idol Junior, Indonesian Idol Junior pertama sama Indonesian Idol Junior season kedua. Dan dua-duanya itu gagal di tahap judging. Jadi 2 kali berturut-turut aku gagal di tahap judging, yang menjadikan aku pas yang Indonesian Idol Junior yang ketiga, saat aku lolos tahap judging aku nangis. Karena sampai nangis juga. Iya, nangis di sana karena 1 nggak masuk, 2 nggak masuk, masa 3 nggak masuk, tapi akhirnya masuk gitu sih. Akhirnya masuk. Oke. Dan dari kegagalan itulah sehingga Kak Nina sekarang direkrut oleh perusahaan rekaman nasional musik itu tadi ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, berarti itu kan menandakan kalau Kak Nina ini oh ini loh, nih orang ada sesuatu nih, memiliki sesuatu yang layak untuk diperkenalkan kepada publik gitu ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah Kak, mungkin itu aja perbincangan kita kali ini. Kita tunggu Kak Nina untuk go nasional supaya nanti bisa membanggakan Kota Malang, dan juga nanti tentunya kalau misalnya sudah sukses jangan lupa untuk mengajak kita ngobrol lagi ya Kak ya. Baik. Oke, siap. Kak Nina, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dan apa yang dicita-citakan segera terwujud gitu ya Kak ya. Amin. Oke Nawa-Nawa, usai sudah perbincangan kali ini dengan Kak Nina yang akan memulai debutnya di kancah nasional. Nah, buat Nawa-Nawa yang ingin melihat obrolan kita kali ini bisa langsung cek-cek di channel YouTube kami New Malang Post Channel, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus. Nah, buat Nawa-Nawa yang ingin update berita tentang Malang Raya secara aktual, juga jangan lupa untuk kunjungi website kami www.newmalangpost.id, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @newmalangpost.id dan TikTok di @newmalangpost.
Cukup sekian nawa-nawa perbincangan kali ini. Semoga nawa-nawa tetap sehat dan juga terhindar dari COVID-19. Bye.